Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ciri utama dari Allah kita bahwa Dia memang adalah Allah yang setia, dan karena kesetiaannya tersebutlah Ia menerima umatnya apa adanya. Ia tidak akan pernah membuang umatnya. Lalu kita mungkin bertanya, kenapa kesetiaan Allah kok membuat Allah begitu luar biasa dalam menerima umatnya? Yang pertama, kita belajar karena kegagalan umat bukanlah akhir dari anugerah Allah. Dalam kesetiaan Dia memberikan anugerah bagi kita. Dia bukan hanya setia menanti kita, Dia bukan hanya setia dalam menyertai kita, Dia bukan hanya setia dalam membimbing dan mendidik kita, tetapi dalam kesetiaannya Dia juga mencurahkan anugerahnya. Sehingga apa yang terjadi, meskipun umat Tuhan gagal, tetapi anugerah Allah masih tetap berlaku. Justru Alkitab berkata, di tengah kegagalan dan dosa, di situ kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Artinya Tuhan mengenal siapa kita, Tuhan mengerti siapa kita. Ketika kita gagal, Allah tidak langsung menghajar, memukul dan membuang kita, tetapi justru Dia berikan anugerah, Dia berikan kasih karunia, sehingga kita berbalik dan menerima kasih yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Yang kedua, Dia tidak pernah membuang umatnya, karena di balik air mata kita, Allah kita selalu menyediakan mata air kemenangan. Artinya, walaupun kita menangis, walaupun kita kecewa, walaupun kita merasa percuma segala sesuatunya, justru di balik semuanya itu ada mata air kemenangan. Karena itu Alkitab berkata dengan tegas, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga ketika orang percaya harus berhadapan dengan air mata, tidak perlu kita kecil hati, tidak perlu kita merasa bahwa Allah akan membuang kita. Tetapi Alkitab dengan tegas berkata, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Dia tidak akan pernah membuang umatnya. Yang pertama, karena kegagalan umat bukanlah akhir dari anugerah Allah. Yang kedua, karena di balik air mata kita, Allah kita selalu menyediakan mata air kemenangan. Dan yang ketiga, karena dalam segala situasi yang menyakitkan sekalipun, Allah sedang mengadakan pelajaran-pelajaran iman yang dahsyat. Berarti situasi-situasi yang menyebalkan, situasi-situasi yang menyakitkan, itu bukan saat Allah membuang umatnya, tetapi Dia peluk, Dia rangkul, Dia didik, Dia ajar kita sampai kita menerima pelajaran-pelajaran iman yang dahsyat, yang membuat kita dewasa, yang membuat kita tegar, dan yang membuat kita makin mencintai Tuhan lebih dari segala dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan tidak membuang umatnya. Itulah bukti kesetiaan Tuhan kita, bahwa Allah kita bukan hanya mau menerima yang baik dari kita, bukan hanya mau menerima yang indah dari kita, tetapi ketika kita gagal, ketika kita mengecewakan sekalipun, Dia tidak membuang kita, tapi Dia didik kita, Dia rangkul kita, Dia terima kita apa adanya, dan Dia bawa kita dalam kehendak yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang Tuhan tidak membuang umatnya, kita mau sama-sama belajar dari 1 Samuel pasal 12. 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. 1 Samuel pasal 12 ayat 20 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan.
Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka." Perhatikan ayat yang ke-22. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Artinya di tengah kegagalan bagaimanapun jangan lari, sebab Tuhan tidak akan pernah membuang umatnya. Sebab namanya yang besar, bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukan di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena dia tidak pernah membuang umatnya, maka sudah seharusnya sebagai umat Tuhan kita tidak pernah meninggalkan dia. Kadang-kala karena Tuhan terlalu sabar, karena Tuhan terlalu baik, karena Tuhan terlalu setia dalam hidup kita, seringkali kita meremehkan anugerah itu, kita mulai meninggalkannya. Dia memang Tuhan yang baik, dia memang Allah yang penuh kasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tetapi dengan tegas Alkitab juga berkata, jangan kamu sesat. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan main-main dengan Tuhan. Itu yang Samuel sedang bilang dengan umat Tuhan. Betul, Tuhan tidak pernah membuang umatnya, tetapi kamu jauhlah dari hidupmu untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Takutlah akan Tuhan, karena selama jalan kita benar, selama kita dekat dengan Tuhan, maka kekuatan baru, berkat Tuhan, suara Tuhan, tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Jadi karena Tuhan tidak pernah membuang umatnya, jangan kita pernah sekalipun meninggalkan Tuhan. Di masa-masa yang indah, di masa-masa yang penuh dengan sorak-sorai, di masa-masa keberhasilan dan kesuksesan, kita perlu Tuhan. Tetapi sebaliknya, di masa-masa yang penuh dengan tekanan, di masa-masa yang penuh kekecewaan, tetap kita perlu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang kedua, saya pelajari karena dia tidak pernah membuang umatnya, maka biarlah kita sebagai umat Tuhan juga harus selalu menyenangkannya. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta, kenapa saya harus menyenangkan hati Tuhan? Karena Tuhan selalu menyenangkan hati saya. Kadangkala kita pikir Tuhan hanya penjaga kita yang dapat kita perintah kapan saja kita mau. Pokoknya kalau kita ada masalah, kita berteriak, Tuhan kenapa gak tolong saya? Tuhan cepat kerjakan ini, Tuhan cepat kerjakan ini. Memangnya Tuhan pengawal kita? Memangnya Tuhan satpam kita? Saudaraku, dia memang menjaga kita, dia memang mengawali kita, tetapi dia juga harus kita hormati. Biarlah kita tetap menyenangkan hatinya, karena waktu kita menyenangkan hatinya, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sukacita yang melimpah itu akan dikaruniakannya kepada kita. Karena Yesus dengan tegas dan jelas berkata bahwa sukacitaku kuberikan kepadamu supaya sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, karena dia tidak pernah membuang umatnya, maka umatnya juga harus selalu mengerti firman dan kehendaknya. Saya ulangi sekali lagi, karena Tuhan tidak pernah membuang umatnya, berarti kita harus selalu mengerti firman dan kehendaknya. Artinya kita harus mengerti apa yang boleh, apa yang gak boleh, apa yang berkenan, apa yang tidak berkenan kepadanya. Karena apa? Dia tidak pernah membuang kita. Biarlah kita mengerti firman dan kehendaknya. Saya khawatir ini yang sering hilang dalam gereja. Ada banyak orang senang melompat-lompat memuji-muji Tuhan. Ada banyak orang senang hadir di ibadah ketika khotbah pendeta seru. Ada banyak orang senang pelayanan, kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan pelayanan. Tapi ada banyak orang tidak senang ketika mulai harus mendalami Alkitab, ketika harus mulai belajar Alkitab, baca Alkitab, merenungkannya, apalagi sendiri di rumah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang, orang Kristen tanpa Alkitab adalah orang Kristen yang lemah. Orang Kristen tanpa Alkitab adalah orang Kristen yang gampang disesatkan. Orang Kristen tanpa Alkitab adalah orang Kristen yang menciptakan banyak masalah dalam hidupnya. Itu sebabnya sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Mari
Jangan pernah dalam situasi apapun kita meninggalkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Karena itu mari kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan, karena Dia begitu baik dan indah dalam hidup kita. Yang ketiga, karena Tuhan tidak pernah membuang umatnya, mari kita harus selalu mendalami, mengerti firman dan kehendak-Nya, sehingga kita dapat berkata, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Dan yang keempat, karena Dia tidak pernah membuang umatnya, maka yang terjadi dari kita, yang dituntut dari kita, biarlah selalu kita mengasihinya dengan tulus hati. Artinya kita mengasihi Tuhan bukan supaya diberkati, kita mengasihi Tuhan bukan karena supaya masuk surga, kita mengasihi Tuhan bukan karena supaya kita terima mujizat, tapi kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi dengan tulus. Artinya kalaupun Tuhan tidak buat mujizat, saya tetap akan mengasihi Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak memberkati saya pun akan tetap mengasihi Tuhan. Dan kalaupun Tuhan tidak menyediakan seperti yang saya harapkan, saya tetap akan mengasihinya. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah segala-galanya buat saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia tidak akan pernah membuang kita. Bayangkan di tengah kegagalan kita, Dia begitu sabar mendidik kita, Dia begitu sabar mengajar kita. Biarlah hari ini kita berkata, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau karena Engkau sudah menyelamatkan aku mengasihi Engkau karena Engkau sudah mendidik aku mengasihi Engkau karena segala yang baik sudah Tuhan sediakan bagiku. Aku mengasihi Engkau karena Engkau mengerti aku, dan aku mengasihi Engkau karena Engkau sudah mengampuni dosaku dan akhirnya menyediakan sorga yang kekal bagiku. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika selagi dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku dalam hidup kami. Bapa, hamba juga doa buat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena mungkin selama ini kami merasa Tuhan membuang kami karena dosa, kesalahan, kejahatan, bahkan karena ketidaksetiaan kami. Tetapi hari ini kami diingatkan, Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Biarlah kami juga tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kami selalu menyenangkan hati Tuhan, kami selalu mengerti firman dan kehendak-Nya, dan kami mengasihi Tuhan dengan lebih tulus dan lebih tulus lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.